Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan nama anggota Nurul Fadila dengan NIM 206-20-130, Bismi Nadia dengan NIM 206-20-131, dan Mita Syafitri dengan NIM 206-20-132. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Psikoanalitik Kontemporer. Baiklah, pertama kali mari kita jelaskan secara singkat tentang teori Erik H. Erikson. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Selain itu, teori Erikson juga membawakan aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang dianggap lebih realistis. Kemudian struktur kepribadian. Yang pertama ada ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki oleh ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yaitu kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompensasi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualisasi, universalitas, dan aktualitas. Faktualitas yaitu suatu kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku, berisi kumpulan fakta dan data hasil interaksi dengan lingkungan. B. Universalitas yaitu berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta atau mirip dengan prinsip realita dari Freud. C. Aktualitas menurut Erikson yaitu ego yang sebagian bersifat tak sadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri pada masa lalu dan masa yang akan datang. Erikson menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yakni yang pertama ada body ego, yaitu mengacu kepada pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Kemudian ada ego ideal, yaitu bagaimana seharusnya diri melakukan sesuatu yang bersifat ideal. Yang terakhir ada ego identity, yaitu gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Ketiga aspek ini umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa, namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen itu terjadi pada semua tahapan kehidupan seseorang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ego. Yang pertama adalah adaptif, kreatif, otonomi, dibentuk oleh impuls id yang distimuli lingkungan sosial. Yang kedua adalah faktual, universal, dan aktual, perpaduan faktor biologis dan faktor sosial kultural. Yang ketiga adalah prinsip epigenik, ego berkembang sesuai tahap perkembangan psikososial. Yang keempat adalah body ego, ideal ego, identitas ego. Badan pengorganisasian mensintesiskan pengalaman kini, identitas masa lalu, dan gambaran dari masa depan. B. Perkembangan kepribadian, teori psikososial. Pertama adalah prinsip epigenik. Perkembangan epigenik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Ego berkembang mengikuti prinsip epigenetik, artinya tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu, atau yang disediakan oleh hereditas untuk berkembang. Erikson menjelaskan prinsip epigenetiknya sebagai berikut. Semuanya yang berkembang mempunyai rencana dasar, dan dari perencanaan ini muncul bagian-bagian. Masing-masing bagian mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan, sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. 2. Fase bayi 0 sampai 1 tahun. Paralel dengan fase oral dari Freud, namun bagi Erikson kegiatan bayi tidak terikat dengan mulut semata. Bayi adalah saat untuk memasukkan atau incorporation
bukan hanya melalui mulut atau menelan, tetapi juga semua indera. Aspek psikoseksual, sensori oral. Tahap sensori oral ditandai dengan dua jenis inkorporasi, mendapat dan menerima. Mendapat atau receiving adalah memperoleh sesuatu tanpa ada yang memberi. Bernafas atau melihat objek berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. 2. Menerima atau accepting adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial, baik menerima sesuatu dari orang lain. Krisis psikososial, kepercayaan versus kecurigaan. Tahap pertama kehidupannya, bayi memakai sebagian besar waktunya untuk makan, eliminasi atau buang kotoran, dan tidur. Virtu, harapan. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan atau hope. Ritualisme, keramat versus pemujaan. Bayi menangkap hubungannya dengan ibu sebagai sesuatu yang keramat atau numinous. 3. Fase anak-anak 1-3 tahun. Teori Erikson berisi bahwa anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol otot-otot anus saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Aspek psikoseksual, otot anal uretral. Penyesuaian psikoseksual terpusat pada otot anal uretral atau anal uretral muskular. Anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya pada yang berhubungan dengan kebersihan. Krisis psikososial, otonomi versus malu dan ragu. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri. Virtu adalah kemampuan. Hasil mengatasi krisis otonomi versus malu dan ragu adalah kekuatan dasar kemauan. Ritualisme, bijaksana versus legalisme. Pada tahap ini, pola komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dari tingkah laku diri dan orang lain, yang disebut dengan bijaksana atau judicious. 4. Usia bermain 3-6 tahun. Ada banyak perkembangan penting pada fase ini, yakni identifikasi dengan orang tua, diffuse kompleks, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan menentukan tujuan. Aspek psikoseksual, perkelaminan dan gerakan. Gejala Oedipus muncul sebagai dampak dari fase psikoseksual genital lokomotor. Oedipus adalah prototip dari kekuatan yang berbeda. Konflik psikososial, inisiatif versus perasaan berdosa. Keberanian yang berlebihan atau melanggar norma, fantasi seksual, dan perasaan bertanggung jawab moral yang menjadi pemicu dari rasa berdosa. Virtu dari tahapan ini adalah tujuan dan sengaja. Anak kini berjalan dengan tujuan, terutama permainan kompetisi yang mengejar kemenangan. 5. Usia sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, dunia sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga. Anak bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Aspek psikoseksual, terpendam, memendam insting seksual sangat karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dari budayanya dan mempelajari strategi interaksi sosialnya. Krisis psikososial, ketekunan versus inferiorita. Apabila anak belajar mengerjakan sebaik-baiknya, berarti mereka mengembangkan perasaan ketekunan. Tetapi apabila pekerjaannya tidak cukup untuk suatu tujuan, mereka mendapatkan perasaan inferiorita. Virtu, kompetensi. Virtu tersebut diperoleh melalui latihan kecakapan, gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Adolescent 12-20 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dari tahap lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik, walaupun pencarian identitas ego tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja. Krisis antara identitas dengan kekacauan identitas mencapai puncaknya pada tahap ini. Aspek psikoseksual pubertas. Pubertas adalah tahap kemasakan seksual.
Pubertas penting bukan karena pemasakan seksual, tetapi karena pubertas memasuk harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Krisis psikososial, identitas versus kekacauan identitas. Menurut Erikson, identitas muncul dari dua sumber. Pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak. Dan kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar tertentu. Kesetiaan. Setia dalam beberapa pandangan dialogi atau visi masa depan. 7. Dewasa awal 20-30 tahun. Tahap ini waktunya relatif tidak dibatasi. Tahap ini ditandai dengan perolehan keintiman atau intimasi pada awal periode dan ditandai perkembangan keturunan pada akhir periode. Aspek psikoseksual, perkelaminan. Perkelaminan baru dikembangkan pada tahap dewasa awal, ditandai dengan saling percaya dan berbagai kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai. Krisis psikososial, keakraban versus isolasi. Keakraban adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas itu. Isolasi adalah ketidakmampuan bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimidasi yang sebenarnya. Virtu, cinta. Cinta adalah kesetiaan yang masa sebagai dampak dari berbagai dasar antara pria dan wanita. 8. Dewasa 30-65 tahun. Tahap dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan diikuti bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Aspek psikoseksual, proreaktivita. Manusia mempunyai insting untuk mempertahankan sejenisnya yang mencakup kontak seksual dengan partner intimasi dan tanggung jawab untuk merawat anak-anak hasil konteks seks itu. Krisis psikososial, generativitas versus stagnasi. Penurunan kehidupan baru serta produk dan ide baru. Generativitas berkaitan dengan membina dan membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak. Bekerja produktif menciptakan benda dan ide baru yang menyumbang pembangunan dunia lebih baik. Virtu kepedulian atau care. Peluasan komitmen untuk merawat orang lain, merawat produk dan ide yang membutuhkan perhatian. 9. Usia tua 65 tahun ke atas. Usia tua bisa menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan keajaiban, tetapi juga bisa menjadi tempat orang pikun, depresi, dan putus asa. Aspek psikoseksual, generalisasi sensualitas, memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, dan bisa juga stimulasi genital. Krisis psikososial, integritas versus putus asa. Integritas adalah perasaan menyatu dan utuh, kemampuan untuk menyatukan perasaan keakuan dan mengurangi kekuatan fisik dan intelektual. Virtu kebijaksanaan atau wisdom. Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mental menurun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah nonton video kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan apabila terjadi kesalahan kata ataupun ucapan, kami meminta maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.